Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan dan pembelajaran kimia, yaitu mengenai kepolaran ikatan kovalen. Jadi, senyawa kovalen itu ada dua macam, senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non polar. Nah, kepolaran suatu senyawa kovalen ditentukan berdasarkan perbedaan keelektronegatifan atom-atom yang membentuk senyawa dan bentuk molekul senyawa kovalen. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu tentang senyawa kovalen non-polar. Jadi, jika suatu senyawa kovalen ini terbentuk dari dua atom yang sama, misalnya H2, N2, Cl2, O2, karena terbentuk dari dua atom yang sama, maka keelektronegatifannya sama. Nah, karena keelektronegatifannya sama, maka tidak ada polarisasi atau pengumpulan elektron karena daya tariknya sama. Jadi misalnya H2 dengan H dengan H, maka pada molekul H dengan H itu kan elektronnya sama, maka elektron yang digunakan untuk berikatan itu terletak di tengah, jadi tidak mengumpul di salah satu atom, sehingga tidak terjadi polarisasi. Nah, karena tidak terjadi polarisasi, maka momen dipolnya sama dengan 0. Momen dipolnya sama dengan 0 berarti merupakan senyawa kovalen non polar. Nah, contoh lagi misalnya senyawa kovalen non polar adalah untuk BeCl2, BeF2, BH3 dan seterusnya. Itu walaupun dia terdiri dari dua unsur yang berbeda, tetap keelektronegatifannya beda, tetapi bentuk molekulnya simetris. Jadi kalau bentuk molekulnya simetris, maka dia termasuk senyawa kovalen non polar. Nah, kita lanjutkan dengan senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar terjadi pada atom-atom yang tidak sejenis atau molekul yang terdiri dari dua atom yang tidak sejenis. Kenapa? Kalau tidak sejenis berarti mempunyai perbedaan elektronegatifan. Karena keelektronegatifannya berbeda, maka akan terjadi pengumpulan elektron. Contohnya misalnya H dengan F. Karena keelektronegatifan F ini lebih besar daripada H, maka elektron yang digunakan untuk berikatan cenderung mengutup atau mengumpul di F. Nah, karena mengumpul di F, maka H ini jadi dipol positif, F ini jadi dipol negatif. Nah, berarti ada perbedaan momen dipol. Perbedaan momen dipol inilah yang menjadikan senyawa tersebut bersifat polar. Jadi, contoh lainnya adalah HCl, Hi, H2O, NH3. Ini adalah molekul-molekul yang polar. HCl jelas, H dengan Cl, dua atom yang berbeda keelektronegatifannya, otomatis terjadi pengumpulan muatan. Sedangkan H2O ini terjadi karena bentuk molekulnya yang tidak simetris, sehingga momen dipolnya juga tidak sama dengan 0. Tuh. Oke, kita lanjutkan dengan ikatan logam. Jadi kalau tadi ikatan ion itu antara logam dan non logam, sedangkan ikatan kovalen itu non logam dengan non logam. Sedangkan kalau pada logam bagaimana? Nah, pada logam, ingat unsur logam itu adalah unsur yang mudah sekali melepaskan elektron, membentuk ion positif. Nah, ikatan yang terbentuk adalah ikatan logam, itu adalah ikatan yang terbentuk antara ion-ion positif dengan elektron-elektron valensi. Jadi pada kristal logam, ada kristal logam itu kumpulan ion logam yang bermuatan positif. Ingat, logam melepaskan elektron menjadi ion positif. Nah, elektron dilepaskan ini akan ada di dalam permukaan logam atau di dalam kristal logam, sehingga terjadilah tarik menarik antara ion logam bermuatan positif dengan larutan elektron yang mudah bergerak. Jadi, ikatan logam itu adalah ikatan antara ion logam positif dengan elektron yang mudah bergerak. Oke, untuk hari ini cukup, itu tentang kepolaran ikatan kovalen dan ikatan logam. Terima kasih.